Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwafillah, Bapak Ibu, para pemirsa YouTube, kajian YouTube. Pada saat ini kita masuk kajian nomor 8, jilid 1, bab 1, halaman 50. Buku Sirah Nabawiyah karya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Yang insyaallah telah masuk pada akhlak Rasulullah yang telah lalu. Pada kajian 7 kita telah membahas tentang akhlak Rasulullah terhadap istri-istrinya. 1. Senantiasa memanggil dengan panggilan kasih sayang. 2. Minum menggunakan gelas bekas air dan meletakkan bibirnya di bekas bibir istrinya. 3. Mengajak istrinya untuk mengobrol sebelum tidur. 4. Beliau biasa mandi bersama dengan istrinya. 5. Beliau mau dan mudah membantu istrinya. 6. Memberhentikan itikaf yang beliau lakukan demi mengobrol bersama istrinya Sofia. 7. Biasa mencandai istrinya, lomba lari. 8. Senantiasa berlaku adil terhadap mereka. 9. Senantiasa bermusyawarah dengan istri-istrinya. 10. Senantiasa menjaga perasaan mereka. 11. Senantiasa mengingat kebaikan istrinya dan berusaha membalasnya. Kita baru sampai di mana hadis tentang Rasulullah berlomba dengan Aisyah. Rasulullah pernah kalah waktu Aisyah masih muda. Setelah bertambah usia, Rasulullah mengalahkan beliau Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kita lanjut di sini. Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau senantiasa berlaku adil terhadap mereka. Contohnya dalam masalah pembagian jatah menginap. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu fa ya'dilu wa yaqulu Allahumma hadhi qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik." Rasulullah bersabda, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW membagi jatah menginap terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, "Ya Allah, ini adalah pembagianku sesuai dengan yang aku mampu, sanggupanku. Maka janganlah engkau mencela dengan apa yang engkau kuasai, namun tidak aku mampu." Ini hadis riwayat Ad-Darimi 2253 dan dinyatakan sahih oleh Husain Salim Asad Ad-Darani. Kalau hadis bertanding, yaitu hadis riwayat Ahmad 26277, dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud dan selainnya dalam ta'liq mereka. Jadi begitulah keadaan Rasulullah yang agung. Semoga hadis-hadis ini yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja
ya, yang kita sedang bahas, sedang kaji, ya, bisa kita manfaat, kita bisa amalkan bersama istri, ya, bersama istri-istri kita. Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau menjadikan para istri-istrinya tempat bermusyawarah. Hal ini sebagaimana yang telah terjadi pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pergi menuju Mekah untuk melaksanakan umrah. Namun kaum Quraisy menolak kedatangan kaum muslimin. Singkat cerita, kaum Quraisy mengizinkan kaum muslimin memasuki Makkah pada tahun berikutnya dengan beberapa perjanjian. Dengan adanya perjanjian ini, kaum muslimin terhalangi untuk melaksanakan umrah pada saat itu. Ya, kaum muslimin, sehingga sebagian besar para sahabat tidak suka dengan isi perjanjian tersebut. Akhirnya mereka enggan untuk tahallul dengan mengundul dan mencukur rambut mereka, lalu kembali ke Madinah. Mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW dan tidak ada satupun yang melaksanakan perintahnya. Tentunya hal ini sangat membuat sedih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun pergi menuju Ummu Salamah radhiyallahu anha yang saat itu ikut rombongan. Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengannya. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan isyarat agar Rasulullah SAW keluar kepada mereka dan mencukur rambutnya sendiri tanpa mengajak bicara mereka. Ketika para sahabat melihat ini, akhirnya mereka bersegera mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berupa mencukur rambut mereka. Ini dalam hadis Bukhari 2732. Inilah sikap Rasulullah, ya, bermusyawarah dengan istrinya. Padahal ini masalah, istilahnya masalah umat, apalagi masalah keluarga. Ya, insya Allah kita diberi kemampuan untuk mengamalkan ini. Dan di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau senantiasa menjaga perasaan mereka. Dikisahkan ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha membawa wadah makanan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba datang Aisyah membawa batu sebesar genggaman tangan, lalu memecahkan piring tersebut. Melihat hal demikian, Rasulullah SAW pun bersabda, "Qulu gharat ummukum." Makanlah kalian, ibunda kalian sedang cemburu. Ya, gharat ummukum. Di sini kelihatan kesabaran Rasulullah sebagai suami kepala rumah tangga. Ya, padahal di depan sahabat-sahabat beliau, ya, ini kecemburuan Aisyah, ya, saking cintanya pada Rasulullah. Jangan justru direndahkan, justru ini melihat betapa Aisyah radhiyallahu anha cinta kepada Rasulullah, suaminya, seorang nabi, seorang rasul. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengirim wadah makanan Aisyah kepada Ummu Salamah dan memberikan wadah makanan Ummu Salamah kepada Aisyah. Ini timbal balik, ya, mengganti maksudnya yang pecah tadi. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5225 dan Muslim 8854. Di antara akhlak Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya adalah beliau senantiasa mengingat kebaikan istrinya dan berusaha membalasnya, ya, begitu. Mengingat kebaikan istrinya dan berusaha membalasnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
idza dzakara Khadijata athna 'alaiha fa ahsana ats-tsanaa'a. Qalat faghirtu yawman faqultu ma aktsara ma tazkuruha hamra'a shaddid ya sidqi qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha. Qala ma abdalani Allah ya. Sini ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha ya. Qad amanat bi id kafara bin nas wa sadaqatani id kadzdzabani nas wa wasatni bimaliha id haramani nas warzaqani Allah azza wa jalla walahadaha id haramani auladan nisa'i. Ini kelebihan Khadijah ya, walaupun sudah meninggal, sudah wafat, tapi tetap menjadi saingan atau tempat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita baca artinya. Bahwasanya Nabi SAW jika menyebutkan Khadijah, beliau selalu memujinya dengan pujian yang bagus. Maka pada suatu hari aku merasa cemburu. Ya, lihat tuh, Aisyah bunda kita cemburu terhadap ibunda kita yang lain, ya, yaitu Aisyah cemburu dengan Khadijah padahal sudah wafat. Nah, aku merasa cemburu hingga aku berkata kepadanya, alangkah sering engkau mengingat wanita yang sudah tua. Ya, ini ucapan Aisyah yang terjemahan seperti itu. Padahal Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah menggantikan untuk engkau yang lebih baik darinya. Serta merta Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengganti untukku yang lebih baik darinya. Dibantah oleh Rasulullah SAW. Sungguh ia telah beriman kepadaku di saat manusia kafir kepadaku, membenarkanku di saat manusia mendustakan diriku, menopangku dengan hartanya di saat manusia menutup diri mereka dariku. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengaruniakan anak kepadaku dengannya, ketika Allah tidak mengaruniakan anak kepadaku dengan istri-istri yang lain. Ya, ini kesaksian seorang suami terhadap istrinya yang telah wafat mendahulunya. Ya, begitu. Hadis riwayat Ahmad 24.864 dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Jadi kita bisa lihat di sini betapa Rasulullah itu ya menolak ucapan Aisyah tentang diri Aisyah. Ya, tapi Aisyah ya istri yang salah satu istri yang dicintai, yang mulia kedudukannya di sisi Nabi. Ya, tapi di sisi lain Khadijah walaupun sudah wafat ada kelebihan. Ya, bahkan tidak ada yang lebih mulia dari beliau Khadijah rahimahullah radhiyallahu anha ya setelah wafatnya. Ya, ini kesaksian bahwa Khadijah juga istri yang Rasulullah ridhoi, yang Allah ridhoi, ya. Aisyah juga, dan Ummu Salamah yang tadi kita bahas pendapatnya. 10. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pelayannya. Ini bagaimana sifat sikap Rasulullah terhadap pelayannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuturkan ya sifat Rasulullah kepada pelayannya yang menuturkan pelayannya itu sendiri. Ya, jadi tidak ada rekayasa, tidak ada pencitraan di sini. Asli ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah SAW menuturkan, Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uff wala lima sana'ata wala ala sana'ata.
aku telah melayani, membantu, berkhidmat ya kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Dan selama itu beliau sama sekali tidak pernah mengatakan ya, ya. Kenapa kamu lakukan ini? Ya, di sini terjemahannya Ustaz Firanda memilih kata-kata ngapain kamu lakukan ini? Ya, kenapa kamu melakukan ini? Atau kenapa kamu nggak lakukan ini dan itu? Ya, tanda tanya dan tanda seru. Ini hadis dari Bukhari, hadis riwayat Bukhari nomor 6308. Ini kesaksian seorang pelayan kepada tuannya, pada yang dilayani. Ya, beda dengan kita memang. Rasulullah itu beda dalam seluruh segi. Ya, tapi kita berusaha meniru. Berdoa sekurang-kurangnya pada Allah agar dimampukan meniru kemuliaan beliau. Karena uswatun hasanah. Ini adalah pernyataan yang menakjubkan dari Anas. Apakah ada seorang majikan bisa melakukan akhlak Nabi tersebut? Nah, ini pertanyaan dari penulis Ustaz Firanda. Ustaz Dr. Firanda bertanya nih. Ya, kepada dirinya sendiri. Pada saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Dan siapa saja. Ya, sebulan saja. Ya, beliau menekankan ini. Apakah ada seorang majikan bisa melakukan akhlak Nabi tersebut sebulan saja? Apalagi setahun, apalagi 10 tahun. Ini sudah cukup membuktikan bahwa pemilik akhlak mulia tersebut adalah utusan pencipta alam semesta. Tanpa hidayah, tanpa bimbingan Allah SWT, pencipta alam semesta, seorang hamba tidak mampu melakukan ini. Berat untuk tidak katakan kepada pelayannya, pembantunya, asisten ART, asisten rumah tangga. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Anas bin Malik berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan fa arsalani yawman li hajah faqultu wallahi la adhabu wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu hatta amurra ala sibyanin wa hum yal'abuna fi suq fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qabada biqafaya min warai qala fa nazartu ilaihi wa huwa yadhak fa qala ya unaisu azhabta haitsu amartuka qala qultu na'am ana azhab ya Rasulullah. Ya, begitu. Ya, ini kisah yang menakjubkan dari seorang asisten rumah tangga ART ya, atau pembantu Nabi ya, yaitu Anas bin Malik. Baik, kita baca artinya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling indah budi pekertinya. Pada suatu hari beliau menyuruhku untuk suatu keperluan. Maka aku pun bergumam, demi Allah saya tidak mau pergi. Nah, itu hati seorang ya anak mungkin pada saat itu. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa ucapan ini bukanlah pembangkangan terhadap perintah Rasulullah SAW. Ya, tidak lain hanya ucapan seorang anak kecil yang belum mukallaf. Karena memang Anas radhiyallahu anhu saat itu masih belum baligh. Ya, lihat Aun al-Ma'bud Sarah Sunan Abi Daud. Ya, jadi ucapan seorang anak ya, bukan pembangkangan. Omong kepada Rasulullah dosa. Ya, dosa besar. Ini ucapan seorang anak belum baligh disuruh, mungkin lagi nggak mood ya. Wallahu a'lam. Namun hatiku mendorongku untuk tetap pergi demi melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Ini seorang anak yang cerdas, dia enggan tapi tetap jalan karena perintah Nabi. Mungkin dilihat sisi nabinya, bukan sekedar tuan ini. Ini tuan yang nabi, yang rasul, yang seluruh manusia menghormati,
Bagaimana tidak dia tidak jalan? Tapi sebagai manusia masih belum balik lagi, penjelasan hadis berat ya. Maka aku pun pergi dan aku pun berpapasan dengan sekelompok anak kecil yang sedang bermain-main di pasar. Ya, sebagai anak masih kecil lalu berjumpa dengan anak kecil ya. Begitu, langsung hasrat bermainnya timbul. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang leherku dari belakang. Dan saya pun langsung menoleh kepada beliau. Dan ternyata beliau sedang tersenyum tertawa kepadaku. Ya, indah sekali Rasulullah. Ya, dilihat ya, pelayannya anak kecil disuruh malah lagi nonton temannya bermain, atau mungkin bermain juga, Allahu a'lam. Lalu beliau megang lehernya dari belakang, ya bukan mencekik, memegang saja, tanya. Beliau pun sambil tertawa, kelihatan bukan marah kan. Nggak mungkin mencekik kalau keadaan senyum, ya pasti cuma memegang dengan lembut. Dia pun berkata, wahai Unais, ya dari Anas bin Malik, ya panggilan kecilnya adalah Unais. Ini dijelaskan, Unais adalah bentuk tasghir, ya isim tasghir dari Anas, jadi Unais. Panggilan ini biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengekspresikan rasa kasih sayang dan sayang terhadap orang yang dipanggil. Ya, Anas jadi Unais, ya. Begitu. Isim tasghir. Yang belajar bahasa Arab ya sedikit paham itu. Sudahkah ya, wahai Unais, sudahkah engkau melaksanakan apa yang aku perintahkan? Aku menjawab, ya Anas bin Malik menjawab, baiklah, saya akan pergi sekarang, wahai Rasulullah. Jadi baru mau pergi. Ya, baiklah, saya akan pergi sekarang, wahai Rasulullah. Ya, ini keindahan seorang nabi dengan asistennya, pembantunya. Ya, kesaksiannya benar dan dibuktikan bahwa tidak pernah berkata ya. Cuman kenapa kamu tidak berbuat ini? Kenapa kamu nggak ngapu begitu? Cuman ditanya, kamu sudah kerjakan itu yang aku suruh? Ya, baiklah, aku pergi sekarang. Ya, Nabi memahami sifat ya, asistennya. Lihatlah Rasulullah ya, Ustadz Firanda menulis lanjutan dari hadis tadi. Itu hadis riwayat Muslim 2310. Lihatlah Rasulullah sama sekali tidak marah kepada Anas meskipun terlambat. Bahkan Rasulullah SAW mencari Anas. Ya, mungkin Rasulullah sudah lama menunggu, mencari dan dapat lagi nonton atau bermain. Bahkan Rasulullah memanggilnya dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Wahai Unais. Ya, coba kita ya, bayangkan kalau kita nyuruh anak kita, ponakan kita, ya sesuatu yang perlu, lalu tidak pulang-pulang nggak tahu lagi main. Ketemu di jalan gimana? Ya masing-masing bisa menjawab, nggak usah saya jelaskan. Ya, itu karakter aslinya kelihatan itu. Ya, begitulah kita. Ya, begitulah Nabi SAW, kesaksian dari orang terdekatnya, tanpa rekayasa, bukan pencitraan. Ini bimbingan dari Robnya, ya di arsy yang agung, Ar-Rahman alal arsyistawa, alal arsyistawa, membimbing beliau di atas bumi ini, berjalan, bergaul, ya bermasyarakat, menjadi ayah, menjadi tuan, menjadi sahabat buat yang lain, ya menjadi buat yang lain ada yang menjadi musuh, ya Nabi dijadikan musuh, ya buat orang-orang kafir musyrik, tapi mereka menyaksikan kebaikan Nabi. Musuh mereka, tapi Nabi adalah musuh yang terbaik mungkin yang mereka tidak pernah dapatkan. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. 11. Bagaimana Rasulullah SAW sangat mudah memaafkan? Nah, ini penting untuk kita ini. Penulis Ustadz Firanda, doktor, menjelaskan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaban fil aswaq wala yajzi bis sayyiati sayyi'ah walakin ya'fu wasfah.
Ya, yasfu wasfahu. Kesaksian Aisyah apa? Ya. Beliau bukanlah seorang yang suka berbicara kotor dan tidak pula berbuat keji. Beliau tidak suka berteriak di pasar, ya, berteriak di pasar-pasar. Beliau bukanlah tipe orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Namun beliau selalu memaafkan dengan lapang dada. Ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi 2016. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam kitabnya Miskah Al-Masabih nomor 5820. Ya, begitu kesaksian Aisyah radhiyallahu anha tentang suaminya Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad apa tadi kesaksiannya? Seorang yang tidak suka berbicara kotor, tidak pula berbuat keji, tidak berteriak-teriak di pasar, bukan tipe membalas keburukan dengan keburukan, ya, bahkan cenderung memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Itulah, kalau bisa kita amalkan itu hadis itu dan kita ingat-ingat selalu walaupun artinya saja. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mudah untuk memaafkan, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, datang seorang Arab Badui yang kemudian menarik selendang Nabi Muhammad SAW sampai pada bekas merah di leher beliau. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammadu, atini min malillahi alladhi indak." Coba orang Badui ini, ya, ucapannya keras, tingkah lakunya kasar, ya, menarik, ya, selendang yang dipakai di leher Rasulullah SAW. "Wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu." Tapi orang ini beriman, ya, tahu Allah, paham Allah yang memberi rezeki, ya, begitu. Ya, coba, ya Muhammadu atini min malillahi alladhi indak. Indak, begitu. Memang antik ya orang Badui kadang-kala. Ya. "Wahai Muhammad, berikan kepadaku dari harta yang diberikan Allah padamu." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh, ya kan, ditarik, menolehlah. Ya, kepadanya diiringi senyum. Coba bayangkan, menoleh dengan senyum. Coba bayangkan ini, ya, masya Allah, tabarakallah. Ini memang ajib. Rasulullah itu karakternya tidak terbayangkan, ya, buat hati-hati kita, ya, buat jiwa kita ini memang hancur, jiwa kita yang kotor kadang-kala ini, ya, membandingkan dengan diri Rasulullah. Setiap kejadian-kejadian terus begitu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya diiringi senyum serta menyuruh salah seorang sahabat untuk memberi suatu hadiah untuknya. Sudah marahi, narik selendang di leher, kasih hadiah. Coba, ya, antum, ya, para pemirsa, para yang memperhatikan video ini, saya pribadi, ya, wallahu alam, saya sanggup seperti ini, tapi saya berdoa mudah-mudahan saya sanggup jika diuji seperti diujinya Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalam hadis riwayat Ahmad 12.570 dan Al-Naud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Begitu. Sungguh akhlak yang sangat indah. Ya, penulis Ustaz Firanda menyatakan sungguh akhlak yang sangat indah. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak marah ketika ia dipanggil dengan namanya. Allah memanggil keseringan Nabi, ya, Muhammadur Rasulullah. Kalau Nabi manggil nama Nabi pun diiringi titelnya yang agung dari sisinya, dari sisi Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, begitu. Ya Nabi, ya, begitu. Banyak sekali dalam ayat, adalah beberapa ayat Allah memanggil Nabi yang ia cintai, ya, yang Allah Azza wa Jalla cintai dengan titelnya, nama lalu diiringi. Nah, ini Badui ini, ya Muhammad,
tidak pakai Rasulullah SAW, tidak pakai. Tidak ya Muhammad Nabi, tidak. Ya Muhammad titik. Langsung keperluannya. Atini. Ya, begitu. Ya, dahsyat ini hadis ini. Ya, ini belajar kita dari orang Baduy. Jangan contoh Baduinya, tapi contoh Nabi menghadapi orang Baduy begitu sabar, sempurna sabarnya. Ya Ustadz Firanda menganalisa ini. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak marah ketika dipanggil dengan namanya. Coba kalau kita ya biasa dipanggil Ustadz, dipanggil namanya Bapak, apa kabar? Aduh, mungkin mukanya merah. Kalau tidak merah ya hatinya membara. Ya, biasa dipanggil profesor, doktor, kalau punya titel. Yang anehnya yang biasa pulang haji tidak dipanggil haji marah. Ya, padahal haji bukan titel yang harus disematkan pada setiap nama. Ya, ini tidak ada Nabi Haji Abu Bakar, padahal Abu Bakar pernah haji. Haji Utsman, Haji Ali bin Abi Thalib, Haji Umar bin Khattab dan lain-lain, Haji Muawiyah. Tidak ada, ya. Tapi nggak boleh seorang pulang haji tidak disematkan hajinya marah. Bahkan ada pendapat bahwa haji ini disematkan di zaman kolonial agar diketahui, agar bisa diawasi, agar tidak ada pemberontakan. Makanya disematkan haji, pulang haji disematkan haji agar menandakan ini orang pernah keluar negeri, pernah jumpa dengan bangsa lain, ya tahu konsep kemerdekaan, begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Balik kepada buku ini, Ustadz Firanda menyatakan, pertama, Nabi Muhammad SAW tidak marah ketika ia dipanggil dengan namanya. Sementara para sahabat tidak berani memanggil beliau dengan namanya langsung. Bahkan Allah, di sini, bahkan Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala pun selalu memanggil beliau dengan sebutan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kedua, dengan sikap orang Arab Baduy tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, bahkan langsung tersenyum dan memberikan hadiah kepada orang Arab Baduy tersebut. Ya. Kita pasti akan merasa aneh, bagaimana bisa ada orang dengan akhlak seperti itu. Ya. Ketika mungkin bisa untuk memaafkan, ya kita mungkin bisa untuk memaafkan. Tapi penulis sangat yakin bahwasanya jika di posisi tersebut kita akan emosi atau marah terlebih dahulu, baru kemudian memaafkan. Tapi tidak demikian yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau malah langsung tersenyum dan langsung memaafkan orang Arab Baduy tersebut. Ini tentunya suatu perkara yang sangat menakjubkan bagi kita semua. Ya, seakan-akan wajah Nabi ada di hadapan kita. Ya, dengan sifat-sifatnya yang agung. Bagaimana kita tidak haus membaca keterangan-keterangan ini. Ya, demikian sampai sini saja dahulu, nanti kita lanjutkan di kajian yang ke-9. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.